At the next intersection, turn right. Turn right. You are driving in the wrong direction. Please turn around. Namaku Layung. Saat ini, aku sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Yogyakarta. Kegiatanku selama pandemi setelah mengikuti kelas online, mengerjakan tugas, dan melakukan pekerjaan rumah. Setelah itu, bermain sosial media. Gila, kuliah online bikin kepala mau pecah. Udah diulang-ulang materinya, tetap aja nggak ngerti. Tugasnya banyak pula. Kapan sih pandemi selesai? Lah, ini kan si Nadia. Keren banget udah bisa buka bisnis sambil kuliah. Lagi pandemi gini lagi. Nilai-nilai kuliahnya selama ini setauku juga bagus terus. Wah, udah fix masa depan cerah nih orang. Kemarin post terakhir bareng pacarnya. Kurang sempurna apa coba hidupnya? Kalau dari story-storynya, teman-temannya juga asik-asik. Aku terus mau jadi apa ya? Kuliah juga gini-gini aja, suka nggak paham sama materinya. Pengen nyoba bisnis, juga nggak pro. Kalau nggak sukses gimana nih hidup aku? Harapan satu-satunya di keluarga pula. Pacar, udah lama jomblo, gimana ya? Talenta aku sebenarnya apa sih? Salah jurusan kali ya? Aduh, sumpah lulus mau jadi apa ini? Gimana? Aku harus ngapain? Ah! Shalom teman-teman semuanya. Selamat. Seru banget ya. Selamat sore. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Wah, puji Tuhan nih, Mbak. Semoga semuanya sehat ya di Bener rumah. banget. Kalau lagi sakit, semoga lekas sembuh, dan yang lagi sedih, ikutin PA biar sukacitanya nambah. Bener banget. Nah, teman-teman, berjumpa lagi nih dengan saya. Wow, ini udah pernah jadi MC Kelayuban nih. Masih ingat nggak teman-teman siapa dia? Saya, Layung, akan ditemani oleh Saya Nadia, dan ada Mas Daniel. Yeay, dan Michael. ya Mas Oke. Michael. kita di sini akan menemani teman-teman untuk PA Klayoba. Iya, bukan camping ya teman-teman. Iya, bukan camping. PA Klayoba ini. Nah, ngomong-ngomong tentang PA Klayoba nih, Mbak. Mesti kan ada temanya kan? Iya. Kok ada camping-camping tuh apa sih? Iya. Kan nggak ngerti ya? Nah, temanya tuh apa sih, Mbak?
Oke, temanya itu GPS, teman-teman. Ini Seperti yang ada di sini ya teman-teman. Iya benar, di Nah, sana. GPS itu artinya apa sih Mbak Layong? apa ya Mbak ya? Apa? Setauku tuh yang buat ngelacak gitu deh, Iya, biar ngelacak posisi tahu ya? posisinya tuh di mana, tempatnya di mana. Tapi kan kalau pada pandemi kayak gini tuh mesti di rumah aja kan? Iya benar, jadi harusnya nggak usah ditanya udah tahu ya kalau Iya, di rumah aja. Tapi hubungannya tema GPS ini dengan PA Klayo Batu apa sih Mbak? Kan mesti pada bertanya-tanya apa Iya, gitu. iya, penuh teka-teki. Pokoknya kayak jawabannya itu ada di nanti pokoknya. Nanti pokoknya tetap ikutin PA pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Iya betul banget. Siap. Oke, untuk biar teman-teman pada semangat, Iya. kita mau memuji nama Tuhan nih Mbak. Ya benar, dengan lagu Hanya di dalamnya. semua bertepuk tangan ya teman-teman. di Nggak semangat rumah. ya teman-teman. Firman Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. tak pernah Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oke, kita pujikan sekali lagi ya lebih semangat lagi teman-teman. teman-teman. Firman terangi jalan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yeay! Oke, pasti udah pada semangat nih, rohnya Iya. udah terbakar. Sedikit panas ya Mbak ya? Sedikit panas. Oke. Oke. Untuk memulai PA malam hari ini kita awali dengan doa ya Mbak. Iya. Kita siapkan hati kita untuk masuk Berdoa. ke PA lebih lanjut. Iya. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dari dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai PA Klayo Batu pada malam hari ini. Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Oke, biar teman-teman tambah semangat lagi nih Mbak. Kita mau puji nama Tuhan Mbak. Ya betul, supaya roh kita semakin menyala-nyala. Menyala-nyala. Ya. Kita akan pujikan lagu Hatiku Percaya. Musik. Mari yang di rumah selalu bertepuk tangan ya, kita pujikan. Semangat.
teman-teman. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, buat Tuhan. Oke, nah tadi sudah memuji nama Tuhan, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu gunung batu kita meskipun dalam kondisi kayak gini ya, Ya, Mbak. benar banget tuh, Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman nih teman-teman, kita mau puji nama Tuhan lagi nih. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, Bener kita masih banget. bisa PA. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Iya tuh, Mbak. Jadi kita sekarang mau puji nama Tuhan dengan pujian berkat kemurahan. Mari siapkan hati teman-teman, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi Klasis Yogyakarta Barat. Kiranya teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Pada saat ini teman-teman, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu GPS, Where are your position? Yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Mari teman-teman yang punya Alkitab bisa dibuka dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin kalau saudara sudah tahu apa itu GPS. GPS ini adalah Global Positioning System, di mana GPS ini menolong kita untuk mencari dan mendapatkan atau mengarahkan kita ke tempat yang akan kita tuju. Ketika kita belum tahu di mana tempat yang akan kita tuju tersebut. Misalnya saudara akan menuju ke GKJ Rewulu, tetapi saudara belum tahu jalan menuju GKJ Rewulu. Dan GPS akan menolong saudara untuk sampai di GKJ Rewulu. Bahkan nanti akan ada arah-arahan, harus arah ke barat atau ke timur, atau ke utara atau ke selatan. Lalu nanti juga teman-teman juga akan melihat berapa jaraknya yang harus ditempuh, bahkan waktu pun, perkiraan waktu pun juga akan dimunculkan dalam GPS tersebut. Tidak hanya itu saja teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah hafal sekali. Ketika menggunakan GPS, nanti akan diperlihatkan jalan mana yang macet dan jalan mana yang tidak macet. Sungguh, GPS ini sangat memudahkan kita untuk mencari tempat atau lokasi yang akan kita tuju. Tetapi teman-teman, GPS ini akan sangat menolong kita dan berguna ketika kita pun juga akan taat mengikuti arahan GPS. Kalau kita tidak menuruti arahan GPS, GPS ini juga tidak akan menolong kita. Misalnya ketika kita diarahkan untuk ke barat, tetapi kita mengarah ke timur, tentu GPS ini tidak berfungsi dan tidak bisa menyampaikan kita atau menibakan kita pada tempat atau posisi atau lokasi yang akan kita tuju. Berbicara tentang posisi, teman-teman, pertanyaan bagi kita sebagai anak Tuhan saat ini, di manakah posisi kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan? Kita berada di dalam Tuhan, ataukah kita berada di luar Tuhan? Kita akan merefleksikannya dari perumpamaan yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, yang berbunyi demikian. Saya akan ulangi sekali lagi. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Siapa pokok anggur? Yaitu Yesus sendiri. Dan ranting-rantingnya adalah kita semua sebagai manusia
sebagai anak-anak Tuhan. Itu mau menggambarkan ketika ranting itu mau melekat pada pokok anggurnya, dia akan menjadi ranting yang hidup, dia akan menjadi ranting yang bertumbuh, bahkan ia mampu menghasilkan buah. Tetapi berbeda lagi, jikalau ranting itu tidak mau melekat, tidak mau tinggal di dalam pokok anggur tersebut, ranting itu menjadi ranting yang kering, ranting yang mati, yang tidak bertumbuh, bahkan tidak mampu menghasilkan buah. Yang pada akhirnya ranting itu akan dibuang, bahkan ranting itu akan dibakar. Artinya teman-teman dan saudara-saudari, bahwa ketika kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang mau berada dalam posisi di dalam Tuhan, tinggal bersama Tuhan, melekat bersama Tuhan, kita akan hidup, kita akan bertumbuh, bahkan kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda lagi kalau kita menjadi ranting yang tidak tinggal di dalam Tuhan, yang posisi kita di luar Tuhan. Kita akan mengalami kekeringan, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, bahkan kita tidak mungkin menghasilkan buah. Tetapi kembali lagi teman-teman, itu semua adalah pilihan bebas kita. Kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih dalam posisi yang mana? Mau berada dalam posisi di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, ataukah kita mau dalam posisi di luar Tuhan yang tidak melekat dengan Tuhan? Maukah kita diarahkan oleh Tuhan seperti GPS tadi? Ataukah kita menjadi orang yang ngeyelan, yang tidak mau taat, atau membelokkan arah, sehingga kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita dan tidak mampu menghasilkan buah? Tentu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya anak-anak Tuhan itu tinggal di dalam Tuhan. Seharusnya anak-anak Tuhan itu melekat di dalam Tuhan. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, berada di dalam Tuhan, tidak di luar Tuhan, ada beberapa hal, buah-buah yang akan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Saya akan merangkumnya dengan 3 hal. Yang pertama yaitu trust atau percaya. Lalu yang kedua yaitu obey, taat. Lalu yang ketiga yaitu love atau kasih. 3 hal itulah yang menjadi buah ketika kita mau dalam posisi di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, tinggal bersama Tuhan. Yang pertama teman-teman, yaitu trust atau percaya. Kira-kira adakah teman-teman yang saat ini mengikuti ibadah PA bersama pernah merasakan khawatir dengan masa depan? Mungkin kebanyakan dari kita itu pernah mengkhawatirkan akan masa depan. Kita berpikir tidak hanya dengan masa depan, mungkin saat ini yang sedang kita alami saat ini. Kira-kira saya bisa enggak ya menyelesaikan tugas saya dengan baik? Kira-kira nanti ketika saya ujian, saya bisa lulus enggak ya? Ketika saya sudah selesai sekolah, bisa enggak ya saya langsung mendapatkan pekerjaan yang baik? Ketika saya sudah bekerja, bisa enggak ya nanti saya punya pasangan hidup yang baik? Banyak kekhawatiran-kekhawatiran kita akan masa depan.
Tetapi teman-teman dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, posisi kita benar, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Kita harus percaya dan percayakan saat ini dan masa depanmu kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa dari semula segala sesuatunya itu baik dibuat oleh Tuhan. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan akan masa kini dan masa depan? Percayalah dan percayakan masa kini dan masa depanmu kepada Tuhan. Itu buah dari hasil di mana kita tinggal di dalam Tuhan. Lalu yang kedua teman-teman, yaitu obey atau taat. Tentu tidak hanya sekedar percaya. Yang kedua, kita juga harus taat. Seperti GPS tadi. GPS tadi akan berfungsi dan menolong kita ketika kita taat. Kita percaya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, tetapi ingat, kita pun harus taat kepada Tuhan. Kita mengikuti apa yang menjadi cara dan jalan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan menginginkan kita belok kanan, lalu kita malah belok kiri. Taatlah kepada Tuhan dengan segala cara dan rancangannya. Sederhananya sekali teman-teman, saat ini apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu? Mungkin teman-teman masih sekolah, taatlah dengan tugasmu. Taatlah dengan segala pekerjaanmu. Apa yang perlu kamu selesaikan, selesaikanlah dengan baik. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja, taatlah dengan pekerjaanmu, bertanggung jawablah dengan pekerjaanmu. Lakukanlah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dan sisanya, selebihnya, biarkanlah Tuhan yang menyempurnakan. Itu dua hal yang perlu kita refleksikan saat ini. Trust, percaya, dan yang kedua, obey atau taat. Dan yang terakhir teman-teman, buah di mana kita mau tinggal di dalam Tuhan, yaitu love atau kasih. Kita sudah sering mendengar tentang kata kasih. Bagaimana kita harus mengasihi orang lain, tidak membenci orang lain. Kita bisa mengampuni orang lain, berkorban bagi orang lain. Kita mau melayani sesama kita. Kita mau mengasihi mereka. Kita mau mempedulikan dan memperhatikan mereka. Bahkan kita juga tahu, kasihilah sesamamu dan kasihilah Tuhan Allahmu. Tentu kita harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Tetapi jangan lupa, ada satu hal yang juga penting kita lakukan. Kasihilah dirimu sendiri. Apakah teman-teman sudah mengasihi diri teman-teman sendiri? Ataukah teman-teman masih sering tidak bersyukur dengan kondisi teman-teman saat ini? Merasa bahwa diri ini terlalu banyak kekurangan, kelemahan, lalu kita merasa minder dengan orang lain. Kita tidak mensyukuri keberadaan kita. Merasa aku jelek, aku tidak punya kelebihan apapun. Lalu kita minder dan tidak mau berkembang. Tetapi teman-teman, kasihilah dirimu sendiri. Bersyukurlah dengan keberadaan dirimu sendiri. Karena Tuhan membuat kita itu sungguh istimewa dan sempurna. Oleh karena itu, kasihilah dirimu sendiri juga. Tidak hanya mengasihi orang lain, tetapi juga mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana caranya mengasihi dirimu sendiri? Bersyukurlah dengan keberadaan diri kita, apapun itu, dengan segala kekurangan kita. Itu 3 hal teman-teman yang perlu kita renungkan saat ini ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan.
Ingat, kita punya kehendak bebas untuk memilih. Lalu teman-teman silahkan memilih mau berada di posisi yang mana. Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan dan kita akan menjadi orang yang berbuah. Hasilnya apa? Trust, obey, dan love. Percaya, taat, dan kasih. Oleh karena itu, selamat berjuang dan selamat berefleksi. Pilihlah posisi yang tepat, yaitu berada di dalam Tuhan. Selamat bertumbuh dan selamat menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami akan posisi kami saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami tinggal di dalam Tuhan, bersama-sama Tuhan, melekat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami mengalami pertumbuhan dan kami mampu menghasilkan buah yang baik. Kami senantiasa percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami senantiasa taat akan setiap jalan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami pun mampu untuk saling mengasihi sesama kami. Terlebih juga kami mampu mengasihi diri kami sendiri. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bertumbuh sehingga kehidupan kami mampu mewartakan kasih Tuhan. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik kami yang masih sekolah, kami yang sudah bekerja, mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terlebih di dalam pergaulan kami, mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, di dalam pergaulan kami. Bapa yang baik, dalam situasi pandemi ini juga, kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan juga melimpahkan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan bagi mereka. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berada dalam posisi di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Kenapa hari-hari ini jadi banyak khawatirnya ya? Jadi stres parah. Tiap tidur juga gak tenang. Dipikir-pikir, udah lama juga gak baca Alkitab. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, Tuhan aja janji mau menolong dan memberikan kemenangan. Seharusnya aku bukan malah overthinking dengan banyak hal, tetapi mengandalkan Dia, hidup di dalam Dia, dan mengerjakan dengan baik setiap hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Kau beri. Aku mau belajar mengandalkan Engkau dan berjalan bersama Engkau di setiap langkah hidupku.
bersama kita teman-teman. Yeay, kita sudah mendengarkan firman ya Mbak ya. Terus tadi kita juga sudah melihat video. Iya, video. Wah, video apa tuh, Mbak? Tentang seseorang yang tidak mempunyai harapan. Aduh. Putus harapan gitu loh Mbak. Gitu. Namanya anak muda ya Mbak ya. Anak muda. Tapi setelah dengar firman, pasti harusnya teman-teman udah dapat bekal untuk kehidupan ya. Bener udah banget. Nggak boleh putus harapan lagi. Bener, ya. harus punya harapan. Iya, berpengharapan kepada siapa Mbak? Pada Tuhan Yesus dong. Iya, betul. Kalau sama manusia sering dikecewakan. Iya, benar sekali itu. Oke teman-teman, untuk menanggapi firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau puji Tuhan dengan pujian Kau Tetap Allah. Yes. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, terukur panjang setiamu,
Ya, lagu itu sangat menguatkan siap kita ya teman-teman. Walaupun di masa yang tidak menentu, walaupun bumi bergoncang, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tetap menyertai kita. Betul, yang tak selalu bersama tergoyahkan oleh kita. apapun. Benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke akhir acara, kita mau Have fun, ada games ya Mbak. Oh iya ya Mbak, lupa. Iya, Udah mau doa aja. Udah mau doa, have fun dulu. Oke, dong, Mbak. have fun dulu ya. Kita mau have fun apa nih Mbak? Kita mau ada games pertanyaan teman-teman. Nanti Mbak Layo yang akan membacakan pertanyaan, terus teman-teman cepet-cepetan jawab di kolom live chat. Nah, nanti buat teman-teman yang tercepat itu akan dipilih panitia menjadi pemenangnya. Dan untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di IG Komparem GKJ Rewulu. Jangan lupa follow ya teman-teman. Oke, langsung aja nih Mbak kayaknya buat pertanyaannya. Oke, nanti dikasih waktu berapa detik Mbak? 30 detik ya mungkin. Oke. Untuk menjawab. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah letak koordinat Indonesia. Ya, jadi berapa sih letak koordinat Indonesia? Iya. Ini sangat geografi ya. Saya nggak tahu Oh, deh. nggak tahu ya anak. Sudah lupa, udah lama lupa nggak sekolah. banget. Aduh. Oke. Silakan dijawab teman-teman. Jadi letak koordinat Indonesia itu ada angka-angka gitu loh. Ditulis aja. Oke. Udah Untuk belum yang nih? kedua, Game kedua. langsung nggak nih Mbak? Ya, pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, dua gereja dengan jarak terdekat dengan GKJ Rewulu. Wah, gampang banget nih. Langsung cus. Cepet-cepet buruan teman-teman, Oke. tulis di live chat. Dua gereja yang paling deket sama GKJ Rewulu tuh gereja mana aja ya yang posisinya paling close? Biar teman-temannya aja deh Mbak yang menjawab. Oke. Aduh. Oke. Langsung yang pertanyaan ketiga atau nunggu dulu nih Mbak? Oke, 5 detik ya, tak Oke. hitung ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, sudah ditutup. Lanjut ke pertanyaan pertanyaan terakhir. ketiga. Gereja yang paling jauh dari GKJ Rewulu. Wah, harus buka map dulu kayaknya nih. Gereja yang Sejujurnya paling saya tidak jauh. tahu. Oh, tidak tahu Mbak? Tidak tahu. Oh. Oke. Oke, silahkan buka Google Map dulu mungkin. Oke, mungkin itu cukup ya Mbak ya pertanyaannya udah itu cukup. aja. Oke. Kita kunci ya jawaban dari teman-teman. Nanti panitia akan mengumumkan di IG Komparem GKJ Rewulu. Oke. Sekarang kita mau Kita sudah sampai di penghujung acara. cepat sekali ya Mbak ya ternyata. Gak apa-apa deh teman-teman. Nggak Jangan apa-apa. kangen ya teman-teman sama Bener. kita. Mhm. Tapi nggak ada juga ya yang kangen Iya, sama kita. nggak Nggak ada. apa-apa lah. Nggak apa-apa Oke, nggak banget. apa-apa. Nah, teman-teman, sebelum doa itu ada pengumuman dulu ya. Pengumuman. Ya, pengumuman dari Klayoba. Oh. Silahkan mungkin Mbak Erlin atau perwakilan Klayoba bisa memberi sepatah dua patah kata. Oke. Kami persilakan. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Gimana nih teman-teman? PA online Komparem Klayoba di GKJ Rewulu. Pasti keren dan seru banget kan? Pastinya dong. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman Komparem GKJ Rewulu. Yeay! Terima kasih banyak untuk teman-teman Komparem GKJ Rewulu yang telah mengadakan PA online Komparem Klayoba di bulan Juli ini. Sehingga teman-teman yang merasakan kerinduan akan adanya PA Komparem Klayoba dapat terobati. Jadi teman-teman, di sini aku mewakili teman-teman pengurus Komparem Klayoba akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semua, yaitu PA Komparem Klayoba selanjutnya di bulan Agustus akan dilaksanakan di GKJ Sedayu. Yeay! Oleh karena itu, teman-teman stay tune di Komparem Klayoba. Caranya, teman-teman wajib dan kudu follow Instagram Komparem Klayoba di @komparemklayoba. Di situ akan banyak informasi yang diberikan oleh teman-teman pengurus Komparem Klayoba untuk kalian semua. Jadi teman-teman harus follow ya, oke?
Oke deh, sekian informasi dari pengurus kemarin Klayoba. Terima kasih. Oke. Itu dia pengumuman dari Klayoba. Stay tune terus buat bulan depan. Pasti kita akan bertemu lagi secara online, tapi semoga pandeminya udah selesai jadinya. Amin. Kita bisa bersatu di gereja lagi ya. Dan kita bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tutup PA malam hari ini dengan doa. Doa akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang perkasa, yang Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur karena malam hari ini kami boleh PA bersama, semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon ampun kalau di dalam PA ini masih banyak hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang menyempurnakan sehingga itu boleh menjadi persembahan yang harum buat Engkau. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut PA malam hari ini tidak pulang dengan tangan hampa, tidak pulang dengan sia-sia, tetapi biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami boleh berbuah lebat karena Tuhan adalah pokok anggur yang hidup, yang memberi kami kekuatan di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami mau mendoakan buat teman-teman kami yang sedang sakit, buat teman-teman yang sedang di rumah sakit, buat para tim medis yang sedang menanganinya. Kami percaya Tuhan kekuatan-Mu itu menyertai mereka dan kami memperkatakan bahwa kesembuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka dan di dalam nama Yesus kami boleh dipulihkan lagi seperti semula. Malam hari ini Tuhan kami juga mau berdoa buat Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah melepaskan kami, tangan-Mu yang kuat itu yang selalu menopang bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan. Tuhan yang berikan hikmat buat para pemimpin negara kami, sehingga boleh menangani setiap problem, setiap masalah COVID-19 ini dengan bijaksana dan kami boleh dipulihkan lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan juga selalu menaungi setiap kami sehingga kami boleh berhikmat dimanapun kami berada, kami boleh selalu menjaga kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa kami percaya Tuhan yang juga menyertai kehidupan kami selanjutnya, dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap studi kami, Tuhan yang membuat pekerjaan kami berhasil, dan apapun yang kami kerjakan bersama Engkau, kami percaya kami boleh berbuah dan kami boleh berhasil. Dan saat ini kami akan undur dari tempat ini, kami mau selesai PA. Kami mohon penyertaan-Mu biar perlindungan-Mu yang senantiasa ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita sudah selesai. Nah, oke, kita sudah di penghujung acara nih ya Mbak. Benar, dan untuk menutup PA malam hari ini, kita akan berikan pujian yang terbaik lagi untuk Tuhan kita dengan lagu Hatiku Percaya. Yeay.